Apa itu fatonah? 2 juta? Serius? Dan cerdas? Masih belum? 5 juta? Umroh ya? Waktu habis. Waktunya cepat sekali gitu. Fatonah itu bukan sekedar cerdas. Bukan sekedar pintar. Ya. Fatonah itu kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, dan kekuatan intelektual. Oke? Kecerdasan yang menyatukan kekuatan spiritual, kekuatan mental, kekuatan intelektual. Jadi kekuatan intelektual yang didukung oleh kekuatan spiritual dan mental. Baik, saya coba ilmiahkan sedikit dulu ya. Supaya kita pahami betul ini, nanti kita pelajari kasusnya, kita terapkan dalam konteks kehidupan kita kekinian. Kebanyakan saat ini, konsentrasi manusia pada umumnya, ketika dikatakan pintar dan cerdas, itu dibatasi pada batas intelektual saja. Bagaimana menstimulus otaknya itu bisa pintar, otak kirinya, otak kanannya, dan sebagainya. Menariknya, 15 abad lalu, Nabi pernah memberikan isyarat. Anda yang rajin baca Al-Arba'in Nawawiyah, buka di nomor yang ke-6 dari 42 hadis itu, buka yang ke-6. Ya, isyaratnya begini. Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Di dalam bagian tubuh kita terdalam itu ada satu bagian yang sangat menentukan berjalannya perilaku kita dengan baik atau tidak baik, berintegritas atau tidak, membawa keteladanan atau tidak, dan dia nanti akan mensupport, memberikan pengaruh kepada kekuatan intelektual. Ya, dia adalah qalbu. Nah, menariknya, setelah 15 abad yang meneliti tentang kebenaran hadis itu seorang tokoh namanya Andrew Amora tahun 1991. Dia seorang pakar neurologi, ya, ilmu neuron tentang saraf-saraf terdalam pada diri kita, lalu melakukan kajian terdalam. Ternyata beliau menemukan sejenis otak baru dalam tanda petik dalam bagian jantung kita yang terdalam. Ya, itu tahun 1991. Kita urai lagi. Ya, kan pola kehidupan ini secara cepatnya nanti yang di bidang biologi atau kedokteran bisa lebih mendalami dan menerangkan dengan lebih baik. Ya, kan arus kehidupan kita itu secara singkatnya ketika masuk ke jantung, darah diserap, oksigen rendah, itu kan? Masuk ke serambi kanan, itu kan? Lewat vena cava itu kan? Ya, kemudian dari situ oleh atrium pulmonalis, kalau tidak salah, diteruskan dari serambi kepada bilik kanan, itu kan? Ventrikel kanan. Ventrikel kanan dipompa, disalurkan ke paru-paru, itu kan? Dari paru-paru kemudian diolah, ya, diteruskan kemudian ke bagian serambi kiri, ya. Di serambi kiri ini diolah lagi, diteruskan ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian oleh aorta disebarkan ke seluruh tubuh dan berubah menjadi oksigen yang lebih baru, lebih bagus lagi. Ya, dari yang rendah, yang biasa kepada yang baru, baru diteruskan ke otak, ke bagian tubuh dan sebagainya. Nah, ternyata di bagian serambi kanan ini ada satu bagian titik kecil yang mengandung 40.000 neuron. Saraf-saraf otak bagian jantung yang dia mampu mengingat, merasakan, memberikan suara, memberikan arah, dan itu ditembuskan ke dalam bagian otak kita yang kurang lebih berisi 100 miliar neuron saraf di dalamnya. Dan disimpulkan, ternyata otak itu secara intelektual, dia tidak memiliki fungsi memerintah. Dia hanya mengkonstruksikan saja bagaimana semua perintah itu bisa dijalankan dengan cepat. Jadi fungsinya netral. Jadi kalau ada kajian akal sehat itu adalah sebuah konstruksi bagaimana merumuskan perintah-perintah yang datang ke otak, ke akal itu bisa diteruskan dengan cepat ke tubuh. Sepersekian detik, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Jadi dia nggak punya perintah. Perintahnya semua ternyata dari sini, Pak, Bu. Di sini cuma mengkonstruksikan, semakin pintar, semakin cepat itu dilakukan. Sepersekian detik. Kuncinya di sini. Nah, di dalam sini, di 40.000 neuron itu, ternyata dia hanya punya 2 sifat. Dan sifat itulah yang dijelaskan oleh Tuhan, oleh Allah, di surat 91 Asy-Syams itu, ayat 7-10.
Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Secara presisi, tempat bagian terdalam itu yang membawa nilai kecerdasan spiritual diteruskan ke intelektual, disupport dengan mental, itu disebut oleh Al-Quran dengan satu bagian, namanya nafas. Nah, kita bicara fatonah ini, dimulainya tidak langsung ke akal, tapi dimulai dari nafas dulu, inti jiwa. Jadi kalau saya, Anda, kita ingin memiliki integritas yang baik, sehingga nanti melahirkan karakter moral. Integritas kan dari karakter moral. Naik ke sini jadi karakter intelektual, pindah ke tubuh jadi karakter kinerja. Ya kan? Ini tubuh punya kinerja, punya karakter nih. Tangan untuk apa, mata untuk apa, telinga untuk apa. Ini kinerjanya bagian tubuh. Ya, nanti disupport secara cepat oleh karakter intelektual, diteruskan. Mata, lakukan ini. Ya kan? Kerjakan. Dari mana perintahnya? Dari sini. Ini kalau nggak punya karakter, moral hazard yang sekarang kita bilang itu, maka tidak mungkin lahir integritas. Nggak mungkin jadi teladan. Nah, di mana titik berkumpulnya nilai-nilai karakter itu? Namanya di nafas namanya. Dan disitulah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Dengan nafas kehidupan itu yang tidak separuh. Hanya dewa yang punya separuh nafas itu kan. Dan dengan nafas yang sempurna itu, mengalirnya bagian darah ke seluruh bagian tubuh, disitulah mengalir pula karakter-karakter kita. Nah, Nabi memberikan petunjuk, upayakan semua yang mengalir ke dalam bagian tubuh kita, dibawa oleh darah, membawa oksigen, punya karakter juga. Bukan cuma mengalir aja. Darah mengalir ke seluruh tubuh, membawa oksigen. Tidak begitu. Upayakan bawa karakter yang pertama F, fatanah. Untuk mendapatkan karakter fatanah ini, maka di dalam inti jiwa ini ada dua nih. Yang harus kita ketahui. Ini mohon maaf kajiannya agak dalam ya. Karena bicara akhirat itu harus sedikit dalam, khusyuk dalam bahasa Pak Wayan. Satu, ada takwa namanya. Nah, di sini terkumpulnya nilai-nilai yang kita tuliskan. Dua, ada, saya istilahkan katalis namanya. Walaupun menjadi lawan, nanti katalisnya. Namanya fujur. Ada fajar, ada infajar, ada fujur. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Saya tuliskan yang muslim Anda bisa cari Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Nah, di takwa ini semua karakter-karakter baik yang mengakumulasikan secara kolektif sifat integritas dan keteladanan, ini munculnya di sini. Ada kejujuran, ada ketawaduan, rendah hati, ada kesabaran. Dikolektifkan keseluruhannya, disaring saripatinya, diberi nama dengan satu nama tunggal. Namanya takwa.